Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayyatuhal akhawat at-talibat al-karimat, alhamdulillah adalah kata yang paling pantas untuk senantiasa menghiasi bibir-bibir kita sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang begitu banyak yang sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi yang namanya nikmat keimanan dan keislaman, serta nikmat untuk senantiasa bisa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tidak lupa untuk senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah, setia dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Apatah lagi kita berada di hari Jumat yang merupakan hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada, dan juga merupakan hari raya pekanan kaum muslimin. Dan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau pada hari Jumat, sebagaimana beliau SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Sungguhnya di antara hari kalian yang terbaik adalah hari Jumat. Fa'akthiru minas salati alayya fihi, maka perbanyaklah untuk bersalawat kepada hari tersebut. Ayatuhal akhawat at-talibat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah taala di hari yang mulia ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dalam maddah arkan al-Islam, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Arkanul Islami wal Iman minal Kitabi was Sunnati as-Sahihah, yang disusun atau ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada bagian atau judul Allahu fis sama. Allahu fis sama, pembahasan Allahu fis sama, Allah di langit. Penulis mengutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Beliau penulis mengatakan, an Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu mengatakan, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal jawaniyah fattala'tu dhata yawm. Bahwasanya
dahulu aku memiliki seorang jariyah, yaitu budak wanita yang menggembalakan kambingku menuju arah Gunung Uhud dan Jawaniyah. Fattala'tu dzata yaum, dan aku pun mengeceknya pada suatu hari, memeriksanya pada suatu hari. Fa idza adz-dzi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Tiba-tiba seekor serigala telah membawa seekor kambing dari kambing-kambing yang digembalakan oleh budak wanita tersebut. Wa ana rajulun min bani Adam, dan saya adalah manusia biasa sebagaimana manusia yang lainnya. Asafu kama yasafun, aku pun merasa jengkel sebagaimana mereka bisa merasa jengkel, atau marah sebagaimana mereka pun bisa marah. Lakinni sokaktuha sokkatan, akan tetapi aku sampai memukulnya atau menamparnya dengan sebuah tamparan. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika alayya. Lalu aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu padanya, dan beliau pun menganggap perbuatanku atau hal itu sebagai perbuatan yang besar atau perkara yang besar. Qultu ya Rasulullah afala u'tiquha. Aku pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah aku harus membebaskannya, memerdekakannya? Qal i'tini biha fa'ataituhu biha faqala laha aina Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, i'tini biha, bawalah dia kepadaku. Lalu aku pun membawanya kepada Rasulullah SAW, dan ia pun bertanya kepadanya, di mana Allah? Aina Allah? Qalat fis sama. Lalu kemudian budak wanita tersebut mengatakan, di langit. Qal man ana? Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Wanita budak tersebut atau budak wanita tersebut berkata, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Qal a'tiqha fa innaha mu'minah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Naam, sokaktuha. Lalu kemudian penulis di sini menjelaskan makna kata sokaktuha, yaitu darabtuha, aku memukulnya, wa latamtuha, atau menamparnya atau menempelengnya. Ini makna daripada kata sokaktuha. Lalu kemudian penulis mengutip, penulis mencantumkan beberapa faedah, menyebutkan beberapa faedah dari hadis tersebut. Min fawaidil hadis, awalan kana as-sahabatu yarji'una 'inda ay mushkilatin walau kanat saghiratan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liya'lamu hukmallahi fiha. Adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka senantiasa kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki persoalan, meskipun persoalan ini adalah sesuatu yang kecil, agar supaya mereka dapat mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara tersebut. Kemudian as-tsani, yang kedua di antara faedah dari hadis ini, at-tahakum ila Allahi war Rasul amalan biqaulillahi ta'ala, yaitu senantiasa menjadikan landasan hukum
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan biqaulillahi taala, sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuk, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai pengadil, sebagai hakim di antara mereka, fima syajara bainahum, dari apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, dan kemudian mereka tidak akan mendapatkan penyesalan di dalam diri-diri mereka dari apa yang engkau putuskan atas perkara mereka, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berserah diri. Wasalis, yang ketiga di antara faedah hadis ini, ingkaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahabi darbahu lil jariyati wa ta'zimuhu lidzalikal amr, yaitu pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat ini, salah seorang sahabat yang memukul budak wanitanya, wa ta'zimuhu lidzalikal amr, dan Rasulullah SAW menganggap hal ini adalah perkara yang besar. Ar-rabi', yang keempat, al-'idqu yakunu lil mu'mini la lil kafir. Al-'idqu yakunu lil mu'mini la lil kafir. Bahwasanya pembebasan atau memerdekakan seorang budak hendaklah dilakukan terhadap budak yang beriman dan bukan terhadap budak yang kafir. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtabaraha. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtabaraha wa lamma 'alima bi imaniha amara bi i'taqiha. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji wanita tersebut atau budak wanita tersebut, dan ketika beliau mengetahui keimanan yang ada pada dirinya, beliau pun memerintahkan tuannya untuk memerdekakannya. Walau kanat kafiratan lama amara bi'itqiha. Dan jika sekiranya dia adalah wanita yang kafir, maka pasti beliau tidaklah memerintahkan untuk membebaskan atau memerdekakan wanita tersebut. Kemudian yang kelima, al-khamis, wujubus su'ali 'anit tauhid. Wajibnya untuk menanyakan tentang perkara tauhid. Wa minhu 'uluwullahi 'ala 'arsyihi. Wa ma'rifatu dzalika wajibun. Dan di antara perkara tauhid adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas ketinggian. Wa ma'rifatu dzalika wajib, dan mengetahui hal itu adalah sesuatu yang wajib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy fis sama. As-sadis, yang keenam, masyru'iyatus su'ali bi aina Allah. Disyariatkannya untuk bertanya dengan pertanyaan di mana Allah. Wa annahu sunnatun haitsu sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya pertanyaan ini merupakan bentuk pertanyaan yang sunnah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal itu kepada budak wanita yang disebutkan dalam hadis tersebut. As-sabi', yang ketujuh,
masyru'iyatu al-jawabi bi anna Allah fis sama. Disyariatkannya untuk menjawab dengan jawaban bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit, ay 'alas sama, di atas langit. Liiqrarihi sallallahu alaihi wasallam jawab al-jariyati wa limuwafaqatil jawabi li kalamillahi al-qail aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Dan disyariatkannya untuk menjawab dengan jawaban bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Maksudnya adalah di atas langit, sebagaimana penetapan atau persetujuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap jawaban dari wanita atau budak wanita tersebut, dan jawaban tersebut juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Amintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan siapa yang berada di langit? Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah huwallah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i bimakna, dan maksud fis sama bimakna 'alas sama. Yang dimaksud adalah di atas langit. Yang ke-8, sihhatul imani takunu bi syahadati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi annahu Rasulullah. Bahwa sahnya keimanan seseorang hendaklah dibarengi dengan syahadatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah utusan atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, at-tasi', i'tiqadu anna Allah fis sama' dalilun ala sihhatil iman. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di langit adalah tanda akan sahnya keimanan seseorang. Wa huwa wajibun ala kulli mu'min, dan hal itu adalah wajib bagi setiap mukmin. Wa huwa wajibun ala kulli mu'min, dan hal ini adalah suatu yang wajib bagi setiap mukmin. وقد وردت آيات وحديث تثبت علو الله, dan terdapat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menetapkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, berada di langit atau di atas langit. Al-ashir, yang ke-10 di antara faedah hadis ini adalah ar-raddu ala khata'i man yaqulu innallaha fi kulli makanin bi dzatihi. Ini adalah sebagai bentuk sanggahan atas kesalahan orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, di setiap tempat, bidzatihi, maksudnya adalah zat Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Wal haq, akan tetapi yang benar, annallaha ma'ana bi ilmihi la bidzatihi, bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Maksudnya ilmu atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang membersamai kita, la bidzatihi, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala li Musa wa Harun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. La takhafa, janganlah kalian berdua khawatir, takut, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan melihat. Yang terakhir di antara faedah hadis ini adalah talabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-jariyata liyakhtabiraha, dalilun ala annahu la ya'lamul ghaib wa huwa imanul jariyah, yaitu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil budak wanita tersebut untuk mengujinya adalah tanda bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib, yaitu keimanan budak wanita tersebut. Wa huwa raddun ala as-sufiyah al-qailina bi annahu ya'lamul ghaib, dan ini menjadi sanggahan terhadap orang-orang sufi yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ayatuhal akhawat at-talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Kemudian kita akan lanjut pada pembahasan fadlus salawati wat tahdhiru man tarakaha, keutamaan salat dan peringatan bagi yang meninggalkannya. Di sini penulis mengutip beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, adapun di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keutamaan salat dan juga peringatan bagi yang meninggalkannya, di antaranya firman Allah dalam surah Al-Ma'arij, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga menjaga salatnya, mereka itulah orang-orang yang dimuliakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua dalam surah Al-Ankabut, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Wasalis, yang ketiga, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, yang sahun. Yang mana itu sahun? Penulis mengatakan sahun ghafiluna anha yuakhirunaha an waqtiha biduni udrin, yaitu mereka yang lalai darinya dan senantiasa mengakhirkan dari waktunya, mengakhirkan pelaksanaan salat tersebut dari waktunya biduni udrin, tanpa adanya uzur atau halangan.
Kemudian Ar-Rabi' yang keempat, penulis mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Dan yang kelima di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal ini, penulis mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Dan akan datang setelah mereka kaum yang melalaikan salat, menyia-nyiakan salat, dan mereka senantiasa menuruti nafsu syahwat mereka, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan bertemu dengan kerugian, akan mendapatkan kerugian. Ghayya ay khusrana, kerugian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'?" Qalu la yabqa min daranihi syai'. Bagaimana menurut kalian jika sekiranya ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, yang kemudian ia mandi di situ setiap hari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran sedikit pun di badannya? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, tidak lagi tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Qal fadzalika mithlu shalawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka seperti itu pula dengan salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala dengannya akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. As-sabi', kemudian yang ketujuh atau dalil yang ketujuh yang dikutip oleh penulis yang sebelumnya adalah dalil yang keenam. Hadis Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka, maksudnya mereka orang kafir, adalah mengenai salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maksudnya meninggalkan salat, maka sungguh ia telah kafir. Kemudian yang ke-8, dalil yang ke-8, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya yang menjadi batasan seorang antara dia dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat, Nah, demikianlah beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang
keutamaan salat dan peringatan bagi yang meninggalkannya. Kemudian ayatul akhwat at-talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Selanjutnya kita akan membahas atau masuk pada pembahasan ta'allumil wudu'i was salati, atau penulis di sini menulis ta'allam al-wudu'a was salata, belajarlah wudu dan salat. Nah, di sini penulis akan memberikan gambaran secara singkat mengenai tata cara wudu yang benar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan al-wudu'u, berwudu, yaitu syammir an yadayka ilal mirfaqain. Syammir an yadayka ilal mirfaqain, sing-singkan lengan bajumu, angkat lengan bajumu sampai siku. Wa qul bismillah, dan katakanlah atau ucapkan bismillah. Lalu yang pertama dilakukan adalah iksil kaffaika wa tamatmat wastanshiq al-ma'a 3 marrat. Cucilah atau basuhlah kedua tanganmu dan kemudian berkumur-kumur serta menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya 3 marrat. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, iksil wajhaka wa yadayka ilal mirfaqain al-yumna fal yusra 3. Basuhlah atau cucilah wajahmu dan kedua tanganmu sampai kedua sikumu, bagian kanan kemudian bagian kiri, juga sebanyak 3 kali. Yang ketiga, imsah ra'saka kullahu ma'al udhunaini. Imsah ra'saka kullahu ma'al udhunaini. Usaplah. Kali ini bukan basuhlah, bukan iksil, tetapi imsah. Imsah ra'saka kullahu ma'al udhunaini. Basuhlah seluruh bagian kepalamu bersama dengan kedua telinga. Jadi yang dimaksud dengan imsah, diusap, adalah mengambil sedikit air kemudian dihempaskan lalu kemudian diusap di seluruh bagian kepala dan telinga marratan wahidah, sebanyak 1 kali. Kemudian yang keempat, iksil rijlaika ilal ka'baini. Cucilah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-yumna fal yusra. Basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-yumna fal yusra. Dahulukan yang kanan kemudian yang kiri. 3. Hal ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima, penulis mengatakan idza lam tajid ma'an aw lam tastati' isti'malahu limaradin. Jika sekiranya engkau tidak mendapati air, tidak mendapatkan air, atau engkau tidak sanggup untuk menggunakan air karena sakit misalnya, fadrib kaffaika bit-turabi wamsah wajhaka wa kaffaika thumma shalli. Maka pukulkan, tepukkan kedua telapak tanganmu di turab, di tanah atau debu, lalu kemudian usapkan pada wajahmu dan kedua
telapak tanganmu, lalu kemudian sholatlah. Ini adalah tata cara wudu singkat yang diajarkan oleh penulis sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ayatul akhawat rahimani Allah wa yakunna jami'an, pembahasan yang terakhir akan kita bahas pada kesempatan kali ini, nawaqidu al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Yang pertama, al-awwal kullu ma kharaja min as-sabilaini min al-bauli aw ghaitin aw rihin, yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua jalur, yaitu jalur kemaluan atau jalur dubur. Min baulin, baik itu air kencing atau kotoran atau angin. Kemudian yang kedua, as-tsani an-naumul 'amiq li ghairil mutamakkin. An-naumul 'amiq li ghairi al-mutamakkin, yaitu di antara pembatal wudu adalah tidur yang sangat nyenyak, yang lama dan sangat nyenyak. Li ghairil mutamakkin, itu bagi orang yang tidur dalam keadaan berbaring di atas lambungnya. Adapun yang mungkin tertidur dalam keadaan duduk atau ruku, sujud, maka hal ini tidaklah membatalkan wudu. As-salis, yang ketiga, khurujul madhi awil wadi wa massu dzakari bi syahwah, yaitu keluarnya cairan madhi atau al-wadi pada laki-laki, dan juga massu dzakar bi syahwah, memegang kemaluan dengan syahwat. Yang keempat, aklu lahmil ibil. Aklu lahmil ibili, memakan daging onta. Ini diantara hal yang membatalkan wudu, memakan daging onta. Yang terakhir, yang kelima, diantara pembatal-pembatal wudu, zawalul aqli bi sukrin au maradin, yaitu hilangnya akal sehat, entah dikarenakan mabuk atau karena penyakit. Ayatul akhawat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Demikian beberapa materi atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta kita sampaikan, kita dakwahkan kepada orang lain, terkhusus kepada keluarga dekat kita. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum